Islam, baik menurut Al-Quran maupun hadis. Kita lihat dulu Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah menyebut beberapa istilah bagi manusia. Kadang Allah menyebut manusia dengan Basyarun. Kadang Allah menyebut manusia dengan insan. Kadang Allah menyebut manusia dalam Al-Quran An-Nas. Kadang juga Allah menyebut manusia dengan Khalifah. Kadang Allah menyebut manusia dengan insan. Kapan Allah menyebut manusia dengan kata Bashar? Kapan Allah menyebut manusia dengan istilah insan, An-Nas, Khalifah dan insan? Dan istilah ini berbeda-beda ya. Dalam Allah menyebut manusia sebagai bashar, itu sebagai manusia yang berkembang biak. Seperti ketika malaikat Jibril datang menyampaikan Maryam, Siti Maryam dan ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya seperti malaikat Jibril datang sampaikan ke ibunya Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah perintahkan kamu mengandung. Maryam menjawab, bagaimana saya bisa mengandung? Tidak ada basyarun. Dia menyebut tidak ada manusia satupun menyentuhku. Manusia yang dia gunakan itu adalah bashar. Tidak ada manusia satupun yang menyentuhku. Bagaimana saya bisa mengandung? Ini perintah Allah. Jadi kamu siap fisik dan mental untuk mengandung. Tidak lama Maria mengandung. Bagaimana saya bisa mengandung? Tidak ada satu basyarun pun menyentuhku. Jadi ketika Allah menyebut kata manusia, kata basyarun, artinya ayat itu Allah sedang berbicara tentang manusia, makhluk yang berkembang biak. Jadi dia menggunakan istilah basyar. Kemudian insan. Kapan manusia disebut insan? Ketika Allah menyebut manusia itu insan, Allah sedang berbicara tentang kerohanian manusia, tentang rohani manusia. Kapan Allah menyebut kata
An-nas artinya juga manusia. Ketika itu Allah sedang berbicara tentang manusia itu memiliki solidaritas hubungan sesama manusia. Kapan Allah menyebut manusia itu dengan khalifah? Allah sedang berbicara tentang tugas manusia. Kapan Allah menyebut insan? Allah sedang berbicara bahwa tugas manusia itu adalah penyembah. Jadi Allah menyebut istilah berbeda-beda ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contoh, kita di muka bumi ini kita punya fungsi masing-masing. Ini sama-sama manusia, tapi ada namanya mahasiswa karena ada tugas yang belajar. Ada dosen, padahal manusia. Ada dosen, ada ustaz, ada paluka, pencuri, ya. Manusia juga itu, tapi disebut sesuai dengan status jabatannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Padahal sama-sama manusia. Basyarun, insan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Khalifah ini berkaitan dengan tugas manusia di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Apa tugasnya? Berbicara tentang tugas manusia di muka bumi sebagai pengganti Tuhan di muka bumi, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi. Khalifah. An-nas yang berhubungan dengan mana tadi itu? Solidaritas manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Kata an-nas yang dipakai. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menjadikan kamu, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Hubungan solidaritas antar sama manusia. Insan itu sebenarnya dari insa juga, berkaitan dengan rohani manusia. Ya, penyembah Allah itu menggunakan rohani. Kemudian basyarun tadi, manusia yang berkembang biak. Dari istilah-istilah ini diawali dengan proses penciptaan manusia. Bagaimana manusia menurut Islam, mulai dari proses penciptaannya sampai ke tugasnya, fungsinya masing-masing. Bagaimana proses penciptaan manusia dalam kandungan 40 hari, dari air mani, sperma,
menjadi segumpal darah. 40 hari yang akan datang menjadi segumpal darah. Tambah 40 hari lagi, air mani tadi yang berubah menjadi segumpal darah sekarang jadi segumpal daging. 40 hari yang akan datang, segumpal daging membungkus tulang belulang. Tsumma khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya berbentuk lain, yaitu manusia. Bisa dibaca dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawna al-idhama lahman, tsumma khalqan akhar. Itu bisa dibaca surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Cerita tentang proses penciptaan manusia. Saya kalau tidak salah ingat di awal pertemuan kita bicara ya. Pernah ya? Dari proses penciptaannya hingga mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia. Jadi kalau Charles Darwin bilang manusia ini adalah evolusi gerak, tidak bisa. Bukan kita membantahnya tidak berdasar, tapi kenyataan bahwa memang monyet tidak bisa atau kera tidak berevolusi sampai sekarang. Setelah diciptakan manusia, kemudian diberikan tugas. Hanya 2 makhluk di muka bumi ini yang diberikan tugas untuk menyembah Allah, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tiadalah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Makanya jin itu seperti manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Jin. Di mana jin menghuni? Di mana jin tinggal? Jin dan manusia tinggal di bumi, tinggal di muka bumi. Cuma kampungnya jin kita tidak lihat. Di mana kampung-kampung mereka? Ada yang mengatakan mereka ada di sini. Mereka berbau dengan manusia, lalu ada yang mengganggu manusia, ada yang mengganggu manusia, itulah jin jahat, jin kafir. Dan jin kafir itulah makhluk yang berubah menjadi syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan, membisikkan ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Manusia yang mana yang mewaswaskan hati manusia yang lainnya? Ya seperti parakam, popo. Siapa yang orang Bugis? Bugis bilang popo. Parakam, jin-jin jahat. Apa kesimpulannya tadi materinya?
Ya, tugas manusia, kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk Allah itu manusia adalah makhluk yang paling mulia. Karena dia memiliki segalanya, nafsu ada, akal ada. Malaikat cuma diberikan akal yang statis. Apa yang dia lihat itu yang dia bilang. Itu malaikat ditugaskan menjunjung aras saja yang dia junjung. Yang tujuan manusia seperti dalam slide-mu ini, tujuan manusia adalah tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Menyembah Allah itu bukan sholat saja. Ibadah kepada Allah itu ada dua, ibadah mahda dan ibadah ghaira mahda. Mahda itu artinya khusus, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ibadah khusus. Ibadah ghaira mahda, ibadah umum, termasuk kuliah ini, menuntut ilmu, itu ibadah umum. Nah, itulah tujuan manusia diciptakan, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Hubungan langsung dengan Allah seperti sholat. Hablum minan nas seperti menuntut ilmu. Ada guru, ada murid. Seperti berdagang, ada pembeli, ada penjual. Ya, apa tujuan hidup manusia? Dia ingin masuk surga. Dia ingin bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia berdoa diberikan kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Rencana hidupnya. Apa yang kamu tulis di sini? Eksistensi manusia, eksistensi dan martabat manusia. Ya, itu manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Ya, jin, makhluk yang bernama jin juga punya nafsu. Punya akal, tetapi tidak sedinamis akal manusia. Jin itu punya nafsu, makanya jin juga kawin. Jin juga beristri. Tapi tidak bisa kawin dengan manusia, atau manusia yang mengaku kawin dengan jin tidak bisa. Karena jin makhluk gaib, manusia makhluk nyata tidak bisa. Tapi ada yang mengaku belum kawin dengan jin. Yang mengganggu bisa ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan, yang membisikkan ke dalam hati manusia, yang masuk ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dari manusia yang suka tukang roti-roti, tukang sihir, ada itu. Dia bisa merasuk hati manusia yang menggunakan ilmu sihir. Jin juga bisa masuk ke dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas, yang mewaswaskan hati manusia dari golongan jin dan manusia. Ada jin yang baik seperti manusia. Dia masuk ke dalam seseorang lalu dia bilang sholat, harus banyak sholat, puasa, ya, harus banyak bersedekah. Jin baik. Dia masuk kemudian meraung-raung, meronta-ronta, juga dia jungkir balik, lari-lari, jin jahat. Ya, ada pertanyaan buat Pak Materi? Sebutkan namanya ya. Hindi. Ada. Ya, sebutkan namanya. Andi Wijayanto.